Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di qalbi wa sadid lisani wa sulsakhim mata qalbi. Amin. Halo guys, berjumpa lagi di channel Izul Sukses. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana cara mengupload density of state to state elektron untuk solid state. Ya, artinya berbentuk kristal gitu. Jadi di sini kita mau belajar bagaimana mengupload gambar ini ya. Ini tentang H2O di atas platinum surface 111. Jadi ini kita melihat bagaimana keadaan atau perilaku si elektron ketika air single molekul berada di permukaan platinum 111. Nah, ini tuh berguna untuk katalis. Nah, kalian bisa baca di paper yang udah terbit di Jurnal Electronic Materials tahun ini, awal tahun. Judulnya A First Principle Study of the Adsorption of H2O on Ru MO alloy PT 111 surfaces. Nah, di sini kita mau mengupload si gambar-gambar ini nih. Bagaimana sih cara mengupload skripnya menggunakan GNU-Plot. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Ini hasil editan ya. Jadi di sini saya udah menambahkan tentang keadaan si partial charge-nya untuk si H2O nempel di platinum surface pada setiap range energinya. Nah, di sini juga saya udah mengedit, menambahkan kayak gini, spin up sama spin down. Terus tulisannya juga saya edit dan tambahan beberapa. Nah, di sini saya ngeditnya pakai Adobe Illustrator, jadi gampang untuk ngebaca file EPS-nya. Oke, jadi langsung saja saya sudah siapkan di sini data yang diperlukan adalah kalau sini pakainya density of state ya, hasil output dari FASTP menggunakan .data gitu, data ekstensi. Setelah sebelum dan setelah gitu. Jadi di sini kita butuh 4 file sebelum dan setelah berinteraksi. Artinya H2O ketika berada sendirian dan H2O ketika nempel di surface gitu. Nah, di sini saya skripnya juga dapat dari websitenya, dari siapa ya namanya, dari Mol Physics, dari Famalab gitu. Bisa dicari Famalab. Nah, di sini kita membuat 2 grafik. Ini settingan saja, unset label, set x-tick, y-tick, terus grid gitu. Nah, di sini kita menggunakan ekstensi file EPS atau PostScript. File keluarannya nanti H2O PT 111. Ini nama output filenya. Kemudian ini harus set terminalnya PostScript EPS, size-nya terserah, ini bisa diganti color. Nah, untuk kanvasnya ukurannya 0,95, 0,26. Kalian bisa ganti-ganti ini, terserah sama kalian, bisa dicoba-coba, bisa diganti-ganti gitu. Terus untuk line, terus multiplot. Nah, di sini kita menggunakan multiplot dalam satu jendela. Kita ada dua ini ya. Ada dua apa sih namanya? Tabel, bukan grafik. Dos sebelum sama dos setelah gitu. Nah, di sini X labelnya berarti X label density of state, bukan ini ding, salah. Hasil outputnya nanti ini. Nah, ini. Jadi density of state labelnya, terus Y label itu X labelnya energi. Nah, untuk X range-nya kita bisa setting, ini setting biasa ya, terkait apa namanya? Dasar. Nah, untuk first plotnya kita menggunakan yang after interaksi. Jadi after interaksi itu ini ya, ini plot pertama, ini plot kedua. Nah, di sini kita mendapatkan banyak
banyak banget. Ini file datanya, .dat. Ini setelah, jadi di sini ada dua kali perulangan. Contohnya kayak gini. Ini kan DOS 49. Datanya ini, nama filenya 1:2 menggunakan fill curve, terus RGB, terus ini warnanya, ini title-nya. Nah, di sini kan menggunakan OS 1:2. Ini 1:2. Nah, ini ada lagi di sini di 1:2. Di sini juga. Nah, ini kenapa? Karena ini kan fill curve. Jadi di sini nanti fill curve, terus kalau ini menggunakan line saja, width line only, line width-nya 3, lebar garisnya tuh 3, menggunakan garis aja, tapi warnanya sama. Nah, di sini akan menunjukkan ini nih. Jadi contohnya misalkan ini, ketika ini mana ya ininya? Ini. Misalkan berarti warna hijau itu S, warna biru itu orbital PY, merah orbital PZ, kuning orbital PX, dan silver itu, grey itu orbital DZ square. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi dalam warna grey ini, DZ square itu akan bertumpukkan atau overlap atau hibridisasi dengan yang merah ini. Dia lebih banyak berhibridisasi dengan merah dibandingkan yang hijau ini. Jadi kelihatan. Kalau tidak pakai yang ini, with line aja, kalau nggak pakai with line, nanti hasilnya si merah ini akan tertutup sama si warna grey ini. Tapi di sini juga diperhatikan ya urutannya ya. Jadi kalau ini pertama, yang 1:2 itu pertama, berarti ini setelah selesai semuanya sampai di sini field curve-nya, kita ulangi lagi 1:2, 1:3 sampai 1:15. Nah, di sini kita ditulis kembali menggunakan garis saja. Nah, kalau kayak gini misalkan jadinya biru sama merah itu, kalau misalkan di sini dia overlapping gitu. Nah, di sini juga overlapping dengan si warna grey. Jadi birunya kelihatan sampai di sini. Terus ya gitu. Hijaunya juga kelihatan. Jadi si hijau, biru, merah sama si grey ini warna abu-abu, dia berhibridisasi di energi sekitar -4 sampai -5 elektron volt terhadap Fermi level. Itu untuk plottingnya. Kalau nanti saya coba sediakan linknya di deskripsi ya, kalau misalkan kalian butuh. Terus untuk second plotnya sama. Jadi second plot itu untuk grafik yang atas ini. Grafik yang atas sama. Jadi satu jendela GNU plot ada 2 namanya S-plot gitu. Ini sama, tinggal di reset lagi, terus di setting format X, MTX, size-nya juga, terus kemudian plot. Nah, di sini tanda ini untuk meneruskan, misalkan kalau kalian mau melanjutkan membutuhkan banyak plot, jadi mau ngeplot orbital S, orbital P, orbital PY, PZ, PX gitu, itu menggunakan tanda koma sama slash kebalik ya, slash kebalik. Ini biar tidak terterminated. Itu segitu. Terus udah selesai multiplot, gampang deh. Jadi di sini saya mau menekankan kalau untuk membuat grafik yang mudah dipahami, artinya mudah dilihat sama orang, informatif. Jadi di sini kita tahu di mana overlapping, kapan pas overlapping, kapan si orbitalnya juga ini loh langsung mengena gitu.
kalau langsung dilihat. Oh, ini berarti yang hijau itu orbital S. Orbital S sama si DZ square juga berhibridisasi atau overlap. Terus yang merah juga, yang biru ya di antara PX, PY, PZ. Kalau di sini itu tuh yang paling dominan itu yang biru. Biru itu PY square. Jadi PY square itu lebih dominan di sininya gitu terhadap Fermi level. Oke, segitu dulu guys. Semoga ini jadi pengingat. Bukan takut sih. Entah kalau suatu saat kan kadang filenya saya tuh hilang-hilangan gitu. Jadi semoga ini bisa membantu kalian ketika mau mengupload density of state atau sebagai referensi aja gitu. Ini papernya bisa kalian dapatkan di Spring ya. Spring apa sih namanya? Spring Publisher kah? Publishernya siapa ya ini ya? Lupa. Siapa sih? Ini namanya apa ya? Pokoknya di Journal Electronic Materials gitu. Ini kasusnya adsorpsi aja untuk H2O di atas permukaan PT alloy. Artinya kita mempelajari tingkah laku si elektron single molekul H2O di atas platinum, terus platinum Ru, platinum molybdium, sama platinum Ru dan molybdium. Nah, di sini itu tuh berguna sebagai katalis di fuel cell. Di sini fuel cell ini banyak macamnya. Jadi macamnya itu ada direct methanol fuel cell, hydrogen PEM. Tapi semuanya bekerja pada kebanyakan platinum di anoda. Di anoda ini dia bagaimana caranya memecah si H2O atau larutan metanol berubah menjadi H atom. H atom ini akan pergi ke katoda. Intinya kayak gitu. Segitu dulu guys. Semoga bermanfaat. I'll catch you guys in the next video insyaallah. Bye bye. Assalamualaikum.